nyoba-nyoba lagi. Oke, Pak. Lanjut dengan berikutnya adalah fungsi inverse. Sebuah fungsi inverse dinyatakan sebagai f dari f inverse x sama dengan f min x, f inverse dari fx. Nah, ya udahlah. Contoh di sini adalah apakah misalnya fx sama dengan ax plus b dengan asumsi tunjukkan bahwa fungsi tersebut adalah fungsi linear. Ya iyalah, asumsi FO sama dengan FV, jadi AO sama dengan AO plus. Jadi di sini yang A-nya, X-nya diganti U, ini diganti V. Jadi AO ditambah B dan AV ditambah B. Maka F komposisi G untuk yang ini, F komposisi G sama dengan FGX, sama dengan ini, sama dengan X. G komposisi Fx sama dengan X juga. Jadi artinya iya terbukti. Itu aja ya. Ini nggak usah dicoba-coba apa-apa. Lanjut. Inverse menggunakan persamaan yang diselesaikan dengan ya ini juga saya akan lewati, nggak peduli saya juga dan nggak terlalu ini. Pokoknya bolak-balik sama gitu lah ya. Tujuannya adalah Anda bisa memasukkan ini dan ini membuktikan bahwa F inverse dari Fx sama dengan F inverse dari 0. Oke, ya. Yang inverse ini juga akan saya lewati, saya lebih cenderung ke pemahaman Anda dalam menyelesaikan soal. Nah, kita kembali ke rectangular coordinate. Perhatikan dulu sebelum penjelasannya saya perbesar ini. Oke. Pertama, pembuatan skala memang sebaiknya pakai kertas yang seperti di Jamboard tadi, garis-garis kotak-kotak, lebih gampang kamu ininya, tinggal naik garis, skalanya ya skala kotak-kotak garis tadi. Dan skala antara ini 1, 2, 3, kalau di sini titiknya adalah titik 3, maka dengan jarak yang sama, jadi jarak ini, jarak antara ini, dengan jarak ini, yang 3 juga, itu harus sama. Jadi skalanya harus sama. Ini kelihatan di sini, bentar, sama nggak dia? Kayaknya dia agak beda dikit ya. Saya geser dulu ke mana ini. Oke, tapi nggak masalah. Ini skala ini harus sama. Setiap satu skala. Sehingga gambarnya bisa lebih jelas. Nah, kemudian kita masuk ke definisinya. Koordinat rektangular ini, sistem koordinat rektangular ini dalam bentuk geometris, kemudian x-intercept adalah titik di mana garis grafik ini, garis grafik yang biru memotong, jadi intercept x-nya adalah ada 2, yaitu di titik 1 dan titik min 3. Ini x-intercept. Intercept titik potong ya. Kayak orang misalnya balapan terus dipotong, di-intercept. Ini juga sama, di-intercept ya. Kemudian titik potong di sumbu Y berada di sumbu Y. Jadi di sini Y-intercept. Kalau misalnya grafiknya dalam bentuk misalnya adalah bentuk seperti ini, maka interceptnya ini intercept Y, ini intercept X. Ya, ini adalah intercept X, yang ini adalah intercept Y. Titik potong di. Nah, kalau ketemu Anda Y sama dengan 3X plus 2, maka biasanya interceptnya itu berada yang di tanpa ini. Jadi dia akan ada titik di 2 ini, kok 2. Nah, garisnya bisa kemana saja. Ini nanti di berikutnya ada ini. Dia garisnya 3, berarti setiap 3G dia akan ada 1.
1 itu 3. Jadi dia titik. Nah, ada di sini. Ini adalah bentuk grafiknya ini, berarti tinggal ini diluruskan saja. Ini fungsi ini. Dia ada di titik potongnya di 2, dan slope-nya 3/1. Oke. Itu artinya bahwa setiap naik X1, ini Y-nya naik 3. Arti ini ya, setiap X-nya bertambah 1, kita sebut delta X1, maka delta Y-nya sama dengan 3. Jadi 3/1 sama dengan 3. Ini masuk ke sini. Ini kita namakan slope. Ini kita namakan intercept. Ya. Kalau ini slope-nya mana? Nanti pelajarannya. Tapi ini intercept-nya adalah di min 3. Sesuai dengan ini. Untuk melihat cepatnya begitu ya. Jadi ini intercept-nya yang tidak ada X-nya itu intercept. Ini juga demikian, tidak ada X-nya yaitu intercept. Nah, Pak, kalau fungsinya lain, misalnya Y sama dengan 2P plus, sorry, ini tulisannya jelek banget sih, orangnya. Sama dengan 2P min 3, maka intercept-nya adalah ini, slope-nya adalah 2. Karena fungsinya menjadi fungsi P sama dengan I. Saya lanjut ke contohnya. Oke. Nah, ini contohnya. Cari X dan Y. Jadi, di mana sini adalah ini. Saya taruh di Jamboard aja, biar Anda bisa ikut nulis. Kemudian, buatlah grafiknya. Saya ambilkan grafiknya dari tadi. Oh, ini. Kalau ini dari ini, yaitu ini. Saya masukkan lagi ke Jamboard, biar gampang. Oke. Jadi, untuk membuat seperti ini, maka Anda bisa lihat bahwa pertama, Y sama dengan 2X plus 2X plus berapa tadi? 2X plus 3. Maka buatlah tabel sebagai berikut. X berapa, Y berapa? Kita coba Y 0. Kalau Y sama dengan 0, 2X sama dengan 3, ketemulah X sama dengan 0. X-nya 0. 2 kali 0 sama dengan 0 ditambah 3, jadi Y-nya 3. Masih kurang besar nggak? Cukup ya? Oke. Grafiknya Anda buat seperti ini, dan ini harus latihan sendiri nanti di ini ya, di kertas, membuat grafiknya yang benar. Makanya harus perlu penggaris ya, Tasya, beli penggaris ya. Jangan lupa penggaris kecil aja, yang pendek aja. Kemudian ini X intercept, Y intercept. Kemudian di sini kita coba titiknya semua, jika Y-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 2/3. Jadi, masukkan saja ke dalam itu.
Di sini kan. Misalnya, Y sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan 2X plus 3. Jadi 2X sama dengan min 3. Maka X sama dengan minus 2 per ketemu X, kalau setengah X-nya berapa? Nah, kemudian baru kita plotkan. Oh ya, 0 sama dengan 3. X-nya 0. X itu 0 di sini. Sama dengan 3. Kemudian dari sini X sama, 0 sama dengan 3. Kemudian yang berikutnya apa? Kalau Y-nya 0. Y-nya 0 berarti dia berada di garis ini. Y-nya 0. Min 2 per 3. Titik 1 dengan titik 2 kita sambung garis lurus. Atau belum yakin, kita tambahin 1 titik lagi. Bagaimana kalau dia apa namanya, X-nya sama dengan setengah, ya setengah, maka dimasukkan ke setengah, ketemulah dia titiknya adalah 4. Kita taruh di titik 4. Berikutnya kalau minus 3/2, minus 3/2 X-nya, minus 3/2 ya 1/2 ya, 3/2 ini ketemulah kok minus 3/2, minus setengah, maaf saya sendiri nggak kelihatan karena kecil banget, minus setengah, maka dia titiknya di 2, minus setengah ada di sini, minus setengah dia berada di titik 2 dan seterusnya, sehingga kita bisa gambarkan garis lurus ini. Inilah gambar dari Y sama dengan 2X plus 3. Saya inikan lagi tadi. Oh, ini berarti interseptnya, kalau ditanya berapa kali interseptnya, jadi interseptnya sama dengan 3. Kemudian slope-nya sama dengan 2. Oke. Kita lanjut. Boleh? Pak mau tanya. Kenapa dia? Ini mau tanya kalau yang buat kotak untuk nentuin titiknya, yang atas itu kita permisalannya gimana Pak? Dia 0, 1, 2, 3. Atau Kita titik yang sampai kira-kira mudah buat kita gambar. itu apa namanya, kita Ini, sendiri ya Pak ya saya pakai misalin? 2 titik ya. Saya pakai 2 titik ya, contoh. Nggak pakai Iya ini Pak. ya. Saya nggak pakai yang ini. Jadi ini, saya nggak pakai yang ini, tapi saya langsung pakai 2 titik. Nggak pakai kotak, nggak apa-apa. Tapi cukup dengan misalnya, oh iya saya cari ini. Jadi di sini berarti kalau X sama dengan 0, maka Y sama dengan 3. Kalau X sama dengan 1, maka Y akan sama dengan 5. Ya. Saya garis aja titik. X sama dengan 0, Y sama dengan 3. Sama. Ya. X sama dengan 5, X sama dengan 1. X sama dengan 1 di sini kan. Y-nya sama dengan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Sini kan. Ini sini tadi 1 ya. Kurang 1 Bagaimana kalau Y sama dengan 0? Maka X sama dengan 2/3. Oh, ada minus. Saya hitung tadi kan. Udah ini. Min 2/3.
Udah, garis titik ini, saya sambung dengan penggaris, terusin aja, terusin ke atas, terusin ke atas, gitu. Oke? Ya. Jadi kita, iya Pak, jadi kita mulai dari 0 ya Pak permisalannya? Iya, biasanya kita mulai dari 0, kenapa? Mencari intercept di sumbu Y dan intercept di sumbu X. Y0, X0. Karena dia fungsinya, ini namanya fungsi linier. Nggak ada pangkatnya. Oke? Iya Pak, oke, terima kasih. Kita lanjutkan berikutnya. Adila, gimana? Oke? Sip. Nah, ini berbeda. Kok mau saya balik. Di sini berbeda karena apa? Ada kondisinya. Fx akan sama dengan X jika antara 0 sampai 3. Jadi dia di titik ini, dari titik 0 sampai titik 3, berbeda dengan titik 3 ini, titik 3 sampai 5 beda, 5 sampai 7 beda. Nah, di sini. Ini cara menggambarnya. Silakan Anda coba menggambarkannya. Nah, cara ininya, apa namanya, cara membuat ini hampir sama dengan tadi. X-nya kita rubah-rubah menjadi, ngapain kok nggak mau jadi. Tetap kan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini itu tadi ya. Tergantung X sama dengan X sama dengan X min 1 sama dengan 4. Jadi dikalikan aja langsung. Nah, kalau di sini ditanya berapa intercept di sumbu ini, di sumbu X-nya? Ya 0. Berapa intercept di sumbu Y? Ya 0. Karena titik potongnya berada di 0, 0,0. Membaca titiknya untuk semuanya, membaca titik ini yang ada bulat, yang hitam ini, titiknya hitam bukan yang bulat, berarti dia koordinatnya adalah 3,2. 3,2. Saya perbesar aja dulu. Jadi di koordinatnya adalah titik ini lurusnya dengan garis 3, lurusnya garis 2. Jadi koordinat dari titik ini adalah 3,2. Koordinat itu selalu digambarkan sebagai X dan Y. X, Y. Jadi kalau titik yang ini itu ada titik 3,2. Titik ini tentunya titik 0,0. Kalau ada di sini Pak, turun lagi di sini, ya pastinya minus 1, karena dia berada di 0, minus 1. Ya, kalau ada di titik sini.
Misalnya, ini maka 0,-1. Sesuai dengan sini. Ini kalau dicari berapa kalau misalnya ini? Kalau titiknya berada persis di sini ya nantinya. Tapi kalau ini titiknya berapa berikutnya? Coba kita cari kalau min 1. Min 1, maka kondisinya nggak ada. Ya. Jika X-nya min 1 mana? Nggak boleh, nggak ada jawabannya. Maka di sini tidak ada garisnya. Ini hanya boleh berlaku dari 0 sampai 7. Kecuali di sini ada gini. Jika X lebih kecil dari 0, ya, sama dengan X jika, ada tambahan kondisi misalnya, sama dengan X jika F X lebih kecil 0. Misalnya ada tambahan ini, baru Anda boleh gambarkan di sini garisnya. Ya. Tinggal dicari aja. Kalau X-nya min 1, di min 1, sama X-nya sama dengan X katanya. Sama dengan min 1, Y-nya. Maka kita tuliskan di sini titiknya. Ada titik di sini, ini bisa nyambung. Itu kalau ada pernyataan seperti ini. Nah, kalau nggak ada, ya nggak boleh. Udah, kita lanjut saja ini. Dan ini harus banyak latihan. Ya. Kenapa selalu saya bilang harus banyak latihan, banyak latihan. Saya tanya, apa namanya, jago kungfu paling kamu kenal siapa? Siapa? Pakai mic, pakai mic. Mic-nya dinyalakan, Nurul. Nurul, mic-nya dinyalakan. Ini dinyalakan ini. Ah, siapa? Nurul. Takut Hah? salah. Nggak usah takut salah. Orang ada pertanyaan normal. Siapa jago kungfu paling kamu ini? Bruce Lee, Pak. Ah, Bruce Lee lah, anggap aja. Kata Raka, Bruce Lee. Oke. Kenapa Bruce Lee bisa dianggap jago kungfu? Karena dia mau berlatih. Karena latihan, Pak. Karena sering berlatih, Pak. Latihan. Dan latihannya latihan, Pak. di atas orang yang di atas orang normal. Dia mukulin kayu, ikut Wing Chun, kalau salah gurunya ada guru Wing Chun yang ada di Hong Kong itu latihannya setiap hari lebih 8 berapa jam, 12 jam atau berapa, pokoknya latihan itu aja, makanya dia jadi jago. Terus kenapa pemain bulu tangkis saja lah yang paling Anda kenal siapa sekarang? Nggak ada. Yang lain deh. Jonathan Chris. Ya. Siapa? Siapa Nurul? Jonathan, Pak. Jonathan. Kenapa Jonathan bisa begitu? Dia latihan di klub Jarum itu berapa jam sehari? Makan, latihan. Nggak sempat ngapa-ngapain. Ya, itulah dia punya. Sama halnya dengan untuk bidang-bidang lain. Kenapa orang usaha itu ini langsung tiba-tiba wah hebat ya dia usahanya sukses, anggap saja Gojek lah, kok bisa dia seperti itu? Dia latihan, dan berapa kali dia bangkrut sama, berapa kali dia salah nggak apa-apa, yang penting latihan. Kalau Anda tidak pernah karena hanya membaca saja, yang Anda tahu adalah berkhayal. Tapi kalau Anda baca dan Anda kerjakan, Anda tulis, maka akan menghasilkan sesuatu. Atau Anda kerjakan akan menghasilkan sesuatu. Bayangkan, wah saya bisa Pak menjernihkan air Pak, caranya begini-begini.
tapi Anda tidak pernah mengerjakan. Hasilnya apa? Khayalan Anda bisa menjernihkan air. Ya, jadi latihan. Saya punya ini di apa namanya? Ya mungkin sekedar singkatan iseng ya. NIAT. Nawaitu Iqra amal tawakal, sama aja lah gitu ya. Berniat kerjakan Iqra baca, pahami, pelajari sampai ini, amal kerjakan, tawakal serahkan hasilnya pada ini. Tapi tawakal tidak hanya tawakal dan introspeksi. Apa sih yang salah dari situ? Jadi kalau saya ini kan di sini, saya iseng-iseng aja ini, saya buat singkatan aja. Ini niat. Bahwa itu niat. Pelajari. Pahami. Kerjakan. Hasilnya serahkan. Yang menentukan oleh Tuhan, ya sudah serahkan pada Tuhan. Tapi ingat, introspeksi. Lihat apa yang salah dari sini. Pelajari lagi. Berniat pelajari lagi, dan seterusnya. Dan ini terus-menerus. Kalau Anda lakukan terus-menerus, nggak ada yang menganu. Hampir nggak ada yang mustahil, kecuali yang dibuat mustahil oleh Tuhan. Ya, semua bisa diupayakan. Tahu pernah dengar Thomas Alva Edison? Penemu lampu. Berapa kali ya dia membuat percobaan membuat lampu? Ratusan bahkan mungkin ribuan kali. Berapa yang berhasil? Satu lampu. Berapa kali dia disuruh keluar dari gerbong kereta? Berkali-kali. Dia nyoba-nyoba. Ya, itu mungkin anehnya, inspirasinya dari situ. Ya. Dan jangan takut, hasil itu urusan nanti. Yang penting kamu lakukan ini. Ada niatnya, intention. Ya. Saya kalau dalam bahasa Arab bagi yang non muslim mohon maaf, nawaitu. Kalau ini Iqra itu tidak hanya membaca, menyanyikan, tidak. Membaca, memahami, melihat apa sih yang lebih jelas. Pelajari, pahami, ada apa. Kalau hanya membaca saja, saya membaca, Ibu Budi, ibunya Budi, ibunya Budi, ibu. Itu baca. Tapi Ibu Budi, oh itu ibunya Budi, berarti dia yang melahirkan Budi. Memahami itu maksudnya. Kerjakan, benar-benar Anda kerjakan, lihat ini salah di mana ya, nanti kan. Ini saya sudah pelajari begini caranya, kemudian saya coba, kemudian hasilnya salah nggak apa-apa, lihat nih pelajari. Makanya di dalam pelajaran matematika yang saya ini adalah saya ingin lihat Anda prosesnya untuk mendapatkan hasil, ya, karena ini pekerjaan Anda. Oke. Sekedar pesan sponsor ya. Lanjut ke berikutnya. Simetri. Udah jam berapa? Kita berapa jam lagi? Saya. Setengah jam lagi, Pak. Sampai jam 9 atau sampai jam 10. Dia kenapa suaramu lembut banget sih, kayak suara meong deh. Sampai jam 10, Pak. Sampai jam 10. Masih ada sejam ya? Setengah jam. Oke. Jadi berikutnya adalah simetri. Simetri about the y-axis. Bahasanya